Pinang, kondisi merah, asrama polisi Beduk. Kondisi merah, asrama polisi Beduk laporkan. Kepulan asap hitam pekat muncul dari kebakaran rumah padat penduduk yang diduga merupakan asrama Polri di Kelurahan Sudimara, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis sore. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sebanyak 10 unit mobil damkar dan 40 personil pemadam dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi dan penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Kobaran api membesar dan membakar sebuah pabrik isolasi plastik di kawasan Komplek Pergudangan Margomulyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Api diketahui pertama kali muncul dari belakang gudang dan diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan gudang. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebuah mobil sedan terbakar saat melintas di Jalan Kampung Kedungupit, Sragen, Jawa Tengah. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api muncul dari bagian kap mesin saat kendaraan melintas di Jalan Kampung. Dalam waktu singkat, kobaran api langsung membesar dan melahap seluruh bagian mobil. Akses jalan yang sempit serta kendaraan warga yang parkir di sekitar lokasi membuat petugas pemadam kesulitan menuju lokasi. Setelah 20 menit tiba di lokasi, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar nih pemirsa dan juga Fazila? Baik dong, Pram gimana nih kabarnya nih? Luar biasa baik karena besok udah mulai weekend nih pemirsa. Weekend bener, harus lebih semangat. Dan Pram ternyata hari ini adalah pekan kedua diberlakukannya WFH ya. Iya bener banget. Gimana tadi pantauan di jalan Pram? Pekan kedua, kalau tadi pagi ya, ini kalau dibandingkan dari pekan yang pertama, pas pulang itu lancar ya pemirsa jalanan ternyata memang efektif nih untuk mengurai kemacetan. Mengurai kemacetan, mengurai ini juga ya, hemat energi juga ya. Nah kalau tadi pagi juga lebih lancar lagi. Ini kayaknya pulang-pulang nanti sore-sore agak lebih landai Jakarta. Oke, kita akan lihat bagaimana evaluasi WFH nanti begitu ya terkait dengan efektif nggak sih sebenarnya? Benar. Ya pemirsa, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Apa kabar pemirsa? Anda hari ini senang sekali kami kembali hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, dalam edisi hari ini kami juga akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai pelecehan seksual pada seorang mahasiswa asing yang menjalani program pertukaran oleh oknum dosen. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan saya Pram Setia pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berdua lantai di permukiman padat Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat ini ludes terbakar dini hari tadi. Ya, akibat peristiwa tersebut 5 orang penghuni rumah tewas terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Kobaran api dengan cepat meludeskan sebuah rumah 2 lantai di permukiman padat di Jalan Rambutan 6, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Petugas damkar yang tiba di lokasi terpaksa menjebol paksa pagar rumah yang masih dalam keadaan terkunci. Petugas berjibaku memadamkan kobaran api. Pagarnya apa gimana? Yang kita jebol paksa untuk masuk ke rumah tersebut. Ada korban, Pak? Ada korbannya 5 orang korban. Satu keluarga, Pak? Satu keluarga. Ya, pemirsa, aksi kejar-kejaran antara polisi dan 2 begal di Probolinggo viral di media sosial. Ya, polisi juga meminta bantuan warga melakukan pengepungan agar kedua begal sadis tersebut bisa ditangkap.
Aksi anggota Satreskrim Polsek Kraksaan sedang mengejar dua begal di Urahan Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, viral di media sosial. Pasalnya aksi kejar-kejaran ini bak film laga. Penangkapan berawal dari anggota Polsek Kraksaan melaksanakan patroli malam dan curiga dengan dua orang pemotor yang melintas di jalan pada saat tengah malam. Kecurigaan polisi semakin kuat ketika pelaku kabur saat hendak dimintai keterangan. Aksi kejar-kejaran dan perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Polisi bahkan sampai minta bantuan warga guna dilakukan pengepungan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 motor, senjata tajam jenis celurit dan pisau penghabisan tang serta kunci letter T. 2 orang, dan mereka ini track recordnya adalah residivis semuanya. Jadi residivis, MH itu banyak melakukan pencurian kendaraan bermotor, sudah pernah dihukum, termasuk juga ZA. Hasil pendalaman, 2 pelaku merupakan kakak beradik yang sudah melancarkan aksi jahatnya di beberapa wilayah yang berbeda dan merupakan residivis kasus yang sama. Keduanya bahkan tidak segan melukai korbannya. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, usai menjalani pemeriksaan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PPKUI, status akademik 16 mahasiswa terduga pelaku pelecehan seksual dinonaktifkan. Ya, ke-16 terduga tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik hingga 30 Mei mendatang. Terduga pelaku pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menerima sanksi akademik. 16 terduga dinonaktifkan status akademiknya dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Nonaktifan hingga 30 Mei mendatang tertuang dalam memo internal. Ke-16 terduga ini terus menjalani pemeriksaan intensif oleh Satgas PPKUI. Sanksi ini bukan sanksi akhir lantaran pemeriksaan masih berjalan dan UI tegas tidak pandang bulu terkait latar belakang terduga pelaku. Terkait berbagai informasi yang beredar mengenai identitas, latar belakang maupun dugaan adanya relasi terhadap terduga pelaku, Universitas Indonesia menegaskan bahwa UI tidak memandang bulu. Setiap aksi kekerasan seksual akan diproses sesuai fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. UI memandang kasus ini dengan serius dan fokus melindungi serta membantu pemulihan psikologi korban. Hingga 15 April, korban kasus dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencapai 27 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat masih ada yang belum menyadari menjadi objek dalam kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Ya, pemirsa, ini ada seorang mahasiswa asing yang menjalin program pertukaran. Diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum dosen. Seorang guru besar Fakultas Keperawatan Besar di Universitas Padjadjaran atau UNPAD diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Isi percakapan pelaku di media sosial kepada korban yang merupakan peserta program pertukaran pelajar tersebut viral di media sosial. Isi pesan tersebut dinilai tidak profesional dan melampaui batas etika akademis. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah saat pelaku meminta korban mengirim foto pribadinya. Universitas Padjadjaran langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara guru besar yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik. Kebijakan diambil setelah menerima laporan lengkap dari korban. Pihak universitas juga memberikan pendampingan kepada korban yang diketahui merupakan mahasiswa pertukaran atau exchange student. Untuk kasus ini kami sudah mendapat laporan dan segera mungkin setelah mendapat laporan kami menonaktifkan
yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan dan juga pendalaman pada korban, dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat tidak terlalu lama kami sudah dapat memastikan bahwa apa yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan berlaku. Unpad menyatakan terbuka menerima masukan maupun laporan dari berbagai pihak terkait dugaan kasus tersebut. Universitas Padjadjaran juga bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan proses penegakan keadilan berjalan dengan baik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, karena batal nikah setelah 8 tahun pacaran, seorang TKW merobohkan rumah calon suaminya di Ngawi, Jawa Timur. Ya, rumah tersebut dibangun dari hasil bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Sebuah rumah yang baru dibangun dibongkar kembali pemiliknya di Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Iya, Bang. Rumah itu berdiri di atas tanah milik seorang pria berinisial PR yang sudah 8 tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang TKW berinisial RA di Taiwan. Namun saat kembali ke tanah air hubungan mereka kandas dan akhirnya rumah yang pembangunannya dibiayai RA akhirnya dibongkar. Disaksikan oleh pihak kepolisian, pihak desa dan warga setempat, alat berat dikerahkan untuk merobohkan rumah tersebut sesuai kesepakatan dalam waktu 10 hari. Sudah didamaikan di desa, tidak ada kecocokan pula, tidak bisa. Akhirnya sepakat untuk rumah dikembalikan pada pemilik uang atau istri perempuan, tanahnya dikembalikan miliknya yang laki-laki. Menurut polisi, kedua pihak telah menyepakati pembongkaran setelah dilakukan mediasi tingkat desa dan tidak ada unsur sengketa dalam pembongkaran ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Roysuryo CS menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Ya, mereka menuntut wakil rakyat mendengar aspirasi mereka. Roysuryo CS datang ke depan gedung DPR MPR bersama puluhan orang lainnya. Sambil membentangkan spanduk dan poster, mereka menuntut agar Joko Widodo ditangkap dan diadili. Rombongan Roy CS datang dengan berjalan kaki dari arah flyover Gerbang Pemuda. Dari atas mobil komando, Roy menyampaikan orasinya tentang ijazah Jokowi. Menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 kali, ternyata ijazahnya palsu. Roy Suryo didampingi oleh para pengacaranya yang secara bergantian menyampaikan orasinya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Selain Roy Suryo, sejumlah pensiunan jenderal juga ikut serta dalam unjuk rasa ini. Salah satunya adalah Maijen Purnawirawan Sunarko. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Rismon Sianipar akhirnya mengantongi surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Kaitan dengan mekanisme restoratif justice. Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang menyebut SP3 Rismon Sianipar telah diterbitkan pada 14 April 2026. SP3 ini diterbitkan untuk 4 laporan terhadap Rismon Sianipar. Bahwa SP3 dari proses 3 Maret sampai mantap kami sudah pegang surat katakanlah tentang SP3-nya. Begitu juga rekan Anda sudah pegang. Pertama adalah bahwa SP3 dari proses 3 Maret sampai kemarin tanggal 14 sudah mengeluarkan SP3 untuk proses
mekanisme restoratif justice untuk klien kami Rismond Hassolan Sianipar. Jadi tanggalnya adalah tanggal 14. Jadi saya bacakan ya. Penghentian penyidikan menghentikan penyidikan terhadap tersangka Rismond Hassolan Sianipar dari 3 laporan. Saya nggak perlu baca karena panjang. Kemudian di halaman terakhir yang intinya itu ya tanggal 14 4 laporan. Ya, kemudian ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2026 ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku penyidik Dr. Imanuddin SH, SIK MH, Komisaris Besar Polisi. Jadi secara resmi rekan-rekan bahwa sejak tanggal 14 kemarin, berarti 2 hari lalu, sudah resmilah rekan kami atau klien kami Rismond Hassolan Sianipar sudah mendapatkan SP3 dari 4 laporan yang sebelumnya. Jadi jelasnya itu ya. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Ya. Itu saja. Mereka sajalah yang memikirkan duit itu. Karena apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok. Itu bagi yang menuduh, ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana, ya dengan isu-isu nggak jelas, ya isu-isu basi. Jadi hentikanlah, ya kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Kita semua melihat bahwasanya step ke depan sudah berjalan, ya saudara Roy Suryo, saudara Tifa, ya, dan dari klaster 1, ya, Anda selalu mengatakan bahwasanya tidak akan terbit SP3, ya, RJ-nya ditolak dan sebagainya. Sudah, Anda jangan berhalusinasi lagi, jangan bermimpi lagi, persiapkanlah ya semua evidence yang Anda punya untuk bertarung nanti di pengadilan, ya. Kami semua relawan Pak Jokowi dan juga ya para pendukung Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia akan memantau terus, akan memonitor terus sampai ke pengadilan. Ya, sementara itu menanggapi SP3 Rismond Sianipar, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khozinuddin menegaskan bahwa surat perintah penghentian penyidikan terhadap Rismond tidak memiliki landasan hukum kuat. Ya, ancaman pidana yang sebelumnya disangkakan terhadap Rismond di atas 5 tahun hingga proses penghentian perkara dianggap menyalahi prosedur. Terlepas tidak ada aturan yang mengatur sepanjang dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo. Dan karena itu, secara formil, secara proses dan prosedur, kami nyatakan bahwa SP3, baik yang sebelumnya telah diberikan kepada Egy Sujana dan juga terhadap Damai Hari Lubis, atau hari ini yang kabarnya sudah diberikan kepada Rismond Sianipar dengan ketentuan pasal 32 dan 35 yang di atas 5 tahun, yakni 12 tahun penjara, kami nyatakan tidak sah. Dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah, maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum. Tidak ada lagi kendali hukum, dan dalam proses penegakan hukum yang menjadi panglima bukan lagi hukum, tetapi yang menjadi panglima adalah Joko Widodo. Kejaksaan Agung menangkap Ketua Ombudsman RI Heri Susanto dalam kasus korupsi tata kelola nikel. Ya, Heri diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sultra periode 2013-2025.
Dirdik Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak dari PT TSHI. Heri menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Direktur PT TSHI untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. LKM yang merupakan Direktur PT TSHI kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru. Ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP. Ia langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kemenlu RI masih mengkaji terkait izin melintasi wilayah udara yang diajukan Amerika Serikat. Ya, Jubir Kemenlu, Yvonne Umawengkang, menegaskan akan mengutamakan kedaulatan negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri Indonesia berikan tanggapan terkait usulan Overflight Blanket Clearance atau izin melintas wilayah udara yang diajukan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Umawengkang tegaskan pemerintah Indonesia masih lakukan kajian mendalam terhadap usulan tersebut. Dapat kami sampaikan lagi, hal tersebut kan merupakan usulan dari pihak Amerika Serikat, Mbak Anissa, dan masih menjadi bagian dari pertimbangan kita, pertimbangan internal pemerintah Indonesia, dan mekanismenya, pengaturannya, dan berbagai detailnya masih perlu terus ditelaah secara hati-hati dengan pastinya menempatkan kepentingan nasional kita, kedaulatan wilayah udara kita, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif kita sebagai landasan yang paling utama. Namun tentunya yang perlu kita terus tekankan bahwa pentingnya kita terus menempatkan kepentingan nasional kita, dan dalam konteks ini adalah kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi prioritas kita. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak eksklusif untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi di ruang udara nasional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Convention on International Civil Aviation. Dengan demikian, tidak ada aktivitas penerbangan asing yang dapat dilakukan tanpa persetujuan negara yang bersangkutan. Kembali di Anyus Today, pemirsa, tumpukan sampah dan puing menimbun ruang terbuka hijau milik Pemprov Jakarta di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Ya, warga pun resah karena tumpukan sampah menimbulkan bau tak sedap. Tumpukan sampah dan puing menghiasi pemandangan di Jalan Kepanduan 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini berada dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Lokasi yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air milik Pemprov Jakarta ini kini sangat memprihatinkan. Timbunan sampah menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan warga. Petugas sudah memberikan teguran kepada lapak-lapak yang diduga membuang sampah di lokasi. Ya, tindakan pertama kita melakukan himbauan persuasif pertama dengan lisan. Kita sudah lakukan, namun laporan berulang. Tindak lanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Pejagalan adalah mengeluarkan surat himbauan tertulis terhadap lapak-lapak yang ada, lapak tumpukan sampah yang berada di RTH Taman Kota di RW 16.
Petugas saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan tumpukan sampah dan puing di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana tumpukan sampah di ruang hijau terbuka, kita akan bergabung dengan rekan Dilami Aulia yang ada di Taman Hutan Kota Penjaringan. Ya, selamat pagi Dilami. Apakah tumpukan sampah sudah diangkut di sana? Ya, selamat pagi Zila, Pram dan juga pemirsa. Untuk tumpukan sampah ini baru akan dibersihkan pada pagi hari ini oleh suku dinas Jakarta Utara, di mana kalau misalnya melihat ya tumpukan sampah ini memang dinominasi oleh sampah plastik, kemudian serpihan-serpihan dan juga sampah rumah tangga yang terbungkus ke dalam trash bag. Kemudian kalau melihat ini juga sampahnya ini menumpuk, berbau tidak sedap, dan juga banyak sekali Pramzila dan juga pemirsa lalat yang menghinggapinya. Kemudian kalau misalnya diperkirakan tadi dari pemerintah setempat bahwa sampah ini sudah menggunung di kawasan Jalan Kepanduan 2 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara ini kira-kira 1 hingga 2 bulan lamanya, sehingga dari prioritas utama pemerintah saat ini adalah melakukan pembersihan, pengerukan sampah yang nantinya sampah-sampah ini akan dibawa ke tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Namun memang dalam pembuangannya atau pembersihannya ini butuh waktu ya Zila dan juga pemirsa, sehingga dari pemerintah setempat ini menargetkan kira-kira beberapa minggu ke depan. Karena kalau dilihat ya, untuk tumpukan sampah ini dari mulai tengah Jalan Kepanduan 2 hingga pojok. Dan ini kira-kira ada sekitar 5 meter begitu ya, sehingga memang tumpukan sampah yang menggunung ini perlu waktu untuk dibersihkan. Kemudian dari pihak pemerintah tadi juga kami sempat bertanya, ini siapa yang memang membuang sampah sembarangan ke sini? Yang menjawab memang saat ini masih dalam proses investigasi. Karena biasanya memang pembuangan sampah ini atau orang yang membuang sampah biasanya membuang di sekitaran Jalan Kepanduan 2 ini pada malam hari, sehingga memang sulit untuk diidentifikasi. Kita juga tunggu bersama ya nantinya proses hukum terkait dengan mereka yang membuang sampah sembarangan di sekitaran kawasan Kepanduan 2, yang artinya hari ini memang pembersihan masih terus dilakukan. Kita harapkan kembali di sekitaran tempat pembuangan sampah ini bisa jadi kembali ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Pramzila. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporan Anda langsung dari Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selain banyaknya sampah, gerakan berantas ikan sapu-sapu di Jakarta juga terus dilakukan. Ya, Pemprov DKI Jakarta menggelar operasi basmi ikan sapu-sapu di sejumlah titik di wilayah Jakarta. Pemprov DKI atas arahan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung melaksanakan operasi pembasmian ikan sapu-sapu secara serentak Jumat pagi. Pramono Anung terjun langsung meninjau pembasmian di saluran RW 06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Selain Gubernur, perwakilan dari KKP juga turut hadir memantau pengendalian ikan sapu-sapu. Diperkirakan lebih dari 200 kg ikan sapu-sapu berhasil ditangkap dari saluran air tersebut. Ya pemirsa, gerakan penangkapan ikan sapu-sapu juga dilakukan di aliran Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Dermaga Eko Edu Wisata, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Sejak pagi, warga turun langsung ke Sungai Ciliwung dibantu 150 personil gabungan dari pemadam kebakaran dan BPBD. Kegiatan ini dilakukan serentak di 10 titik berbeda di setiap kecamatan di Jakarta Timur. Total dalam waktu kurang dari 2 hari, 763 kg ikan sapu-sapu berhasil ditangkap di wilayah Jakarta Timur. Pemerintah Kota Jakarta Timur berharap kegiatan ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar populasi ikan sapu-sapu bisa dikendalikan.
Ya pemirsa, untuk kembali mengetahui bagaimanakah pembersihan ikan sapu-sapu di Jakarta, kita sudah bergabung dengan rekan kami Naura Syafika langsung dari Kelapa Gading Barat. Ya, selamat pagi Naura. Naura, berapa banyak ikan sapu-sapu yang berhasil diangkut kali ini di sana? Ya, selamat pagi Pramzila dan juga pemirsa. Total 250 kg ikan sapu-sapu sudah berhasil dibasmi dan juga ditangkap dari saluran air yang berada di RW 06 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Sejak pagi dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, untuk PPSU atau petugas oren sudah mulai melakukan pembasmian dan juga penangkapan menggunakan jala dan juga serokan yang digunakan untuk mengambil ikan sapu-sapu yang berada di saluran air ini yang tepat di belakang kami melaporkan. Dan kalau kita lihat memang untuk saluran air ini jelas terlihat sekali untuk airnya tidak terlalu bersih, bahkan tadi memang ada beberapa sedimen lumpur yang ada di dalam aliran air ini. Dan kalau misalnya kita melihat untuk jenis dari ikan sapu-sapu, memang ini merupakan ikan yang bisa bertahan di segala kondisi dan juga lingkungan, walaupun airnya kotor, keruh, tercemar dan juga mengganggu untuk warga yang ada di sini. Dan tadi total memang sudah banyak sekali untuk 250 kg ini yang dimulai dari pagi hari hingga tadi di siang hari, dan untuk sebanyak itu ikan sapu-sapunya akan langsung dibawa ke Cilincing dan nantinya dikubur atau dibasmi. Namun memang tadi kami sempat bertanya dengan salah satu petugas yang ikut membersihkan dan juga membasmi, memang untuk beberapa telur ini masih belum bisa ditangkap karena memang untuk telur dari ikan sapu-sapu ini kebanyakan tertimbun di dalam lumpur ataupun menempel di bebatuan yang ada di saluran air. Dan tentu saja di hari ini tadi pagi dari Gubernur DKI Jakarta yang menginstruksikan secara langsung, yaitu Pramono Anung juga langsung terjun melihat untuk proses dari pembasmian yang dilakukan di sini. Dan tadi dari warga juga turut aktif ikut hadir melihat dan juga memantau untuk pembasmian di sini. Namun memang tidak hanya di wilayah Kelapa Gading Jakarta Utara saja, tentunya ini dilakukan secara serentak di beberapa wilayah Jakarta lainnya, dan diharapkan dengan adanya pembasmian dari ikan sapu-sapu ini dapat mengendalikan perkembangbiakan dari ikan sapu-sapu yang cukup masif di Jakarta, dan ini merupakan hama karena mereka memakan dari telur-telur ikan lokal, bahkan ikan lokal pun juga terancam untuk lingkungannya karena dari ikan sapu-sapu ini. Sementara itu, Pramzila kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura atas laporannya langsung dari Kelapa Gading, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Ya, Hizbullah menargetkan sejumlah pos militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis serangan drone hingga meledakkan pos militer Zionis Israel. Ledakan yang cukup besar dan asap tebal membumbung tinggi terlihat di pos militer Israel. Tak hanya serangan drone, pejuang Hizbullah juga meroket kendaraan di pos militer Israel hingga memicu ledakan besar. Sementara itu, pejuang Hizbullah juga menyerang perangkat militer taktis elektronik di Taibeh, Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan oleh Hizbullah karena eskalasi perang Hizbullah dan Israel semakin tinggi. Beberapa personel Hizbullah juga tengah menyiapkan peluru artileri di lokasi yang diduga berada di wilayah Lebanon Selatan. Serangan diarahkan ke permukiman Kiryat Shmona di Israel Utara sebagai balasan atas gemburan Israel ke Lebanon. Kiryat Shmona merupakan salah satu kota yang kerap menjadi target serangan Hizbullah di tengah eskalasi konflik di perbatasan Israel-Lebanon. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait dampak serangan tersebut. Pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Ya, pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan dan pengintaian untuk pertahanan Israel.
Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Amerika Serikat meluncurkan jet-jet angkatan laut dari kapal induk di tengah blokade pelabuhan Iran di Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan awak dek penerbangan mengarahkan jet tempur untuk lepas landas. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM, 14 kapal telah mematuhi aturan blokade Amerika di Selat Hormuz dengan memutar balik. Sementara itu pemirsa, puluhan ribu lebah dilaporkan menyerbu sejumlah wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Otoritas setempat pun mengeluarkan peringatan kepada warga agar waspada. Kawanan lebah dalam jumlah besar dilaporkan menyebar di sejumlah area permukiman. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan warga. Otoritas setempat meminta warga dan pemilik toko menutup pintu serta jendela. Belum diketahui pasti penyebab kemunculan lebah dalam jumlah besar ini. Ya, sementara itu gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon resmi berlaku. Kali ini gencatan berlangsung selama 10 hari. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iStoday edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ice.id dan cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya, selainnya Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan juga maksud kami ada Rosalin Ciu dan juga nanti ada Jen Cahyani hari ini. Saya Fazilah Khairunnisa. Dan saya Frans, sejak pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Israel terus membombardir kota-kota di Lebanon. Kali ini serangan menghantam salah satu rumah di Ain Qana'a, Lebanon Selatan. Israel berdalih rumah ini adalah tempat penyimpanan senjata milik Hizbullah. Tak hanya itu, Israel juga mengklaim telah menyerang serentak 70 lokasi dalam 1 menit. Lagi-lagi Israel berdalih lokasi ini adalah milik Hizbullah. Tak lama setelah saling serang, Israel dan Lebanon sepakat untuk gencatan senjata. Kali ini gencatan senjata berlaku selama 10 hari. I think they will. I think it's going to be, actually it's very exciting because it's 48 years. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah. And I think it could be number 10 for me. Sebelumnya negosiasi damai antara kedua negara sempat digelar pada 15 April lalu. Dalam perundingan yang digelar di Amerika Serikat, belum menghasilkan solusi. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Amerika Serikat dan kedua negara sepakat untuk gencatan senjata.